Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, saya sendiri Azra Oktaviani, rekan saya ada Bramantio, kemudian ada Midhat Kanta, dan selanjutnya ada Siti Hoeratunisa. Di sini kami akan membahas mengenai makhorijul huruf. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama itu ada sekilas tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat yang diriwayatkan secara mutawatir, yang dituliskan di mushaf dan membacanya adalah ibadah. Nah, membaca dalam aneka maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan teknologi, serta syarat utama membangun peradaban. Tujuan pendidikan membaca Al-Quran yakni menyiapkan anak didiknya agar menjadi generasi muslim yang qurani, yakni generasi yang mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan sekaligus pandangan hidupnya sehari-hari. Nah, di antara keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain, yaitu Al-Quran selalu dipelihara oleh Allah. Dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, Al-Quran selalu dalam keadaan utuh, tidak tambah maupun tidak berkurang. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Adapun keutamaan yang lainnya, yaitu yang pertama pentingnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini merupakan ibadah, meskipun tanpa dibarengi dengan pemahaman arti, bahkan ia merupakan ibadah yang lebih utama. Jadi membaca Al-Quran ini bisa disebut dengan ibadah yang paling utama. Yang kedua ini adalah sebagai kitab suci. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci yang dimana dalam membaca Al-Quran ini memiliki beberapa adab. Yang pertama itu adab dalam membaca Al-Quran, yakni kita harus membacanya dengan menggunakan tartil, seperti firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Yang selanjutnya, ilmu tajwid ini merupakan perantara bagi seseorang agar dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dengan suara merdu dan bagus sehingga menambah keindahan Al-Quran. Adab yang keempat, yakni sebelum membaca Al-Quran sebaiknya wudhu terlebih dahulu karena kita hendak membaca kitab suci yang agung. Yang selanjutnya kelima adalah ketika membaca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Dan yang terakhir yang keenam, sebelum membaca Al-Quran sebaiknya membaca istiazah dan basmalah. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian makhraj huruf. Jadi makhraj huruf ini secara bahasa artinya tempat keluar, sedangkan menurut istilah makhraj adalah suatu nama atau tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Nah, jadi makhorijul huruf ini adalah tempat keluarnya huruf saat membaca Al-Quran atau huruf hijaiyah, yang mana saat membacanya kita harus membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya. Makhraj adalah tempat keluarnya suatu huruf. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk mengetahui makhraj huruf. Yang pertama itu biasanya diberi tanda sukun. Yang kedua, sebelum huruf tersebut diberi hamzah berharokat. Di sini ada contoh-contoh huruf dengan mengikuti langkah di atas. Misalnya di sini ada huruf ba, yaitu ab, ib, dan up. Lalu ada huruf ta, at, it, ut, dan huruf alif ada a, u, i. Untuk pembagiannya sendiri, makhraj huruf ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada al-jauf, artinya huruf yang terletak pada rongga mulut atau ruangan dalam mulut, seperti nun, waw, ha, ya, dan ha. Yang kedua ada al-halq, artinya tenggorokan, maksudnya tempat keluarnya huruf terletak pada tenggorokan, misalnya hamzah, ha, ain, ghain, dan kha.
Yang ketiga ada al-lisan, artinya lidah. Maksudnya tempat keluar huruf terletak pada lidah. Misalnya di sini ada qaf, kaf, jim, shin, ya, do, lam, nun, ro, to, dal, ta, shod, shin, za, zo, zal, dan sa. Yang keempat ada asyafatain, artinya dua bibir. Maksudnya tempat keluarnya huruf terletak pada dua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Misalnya ada huruf fa, ba, mim, dan waw. Sifat-sifat huruf. Sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada suatu yang lain. Menurut istilah adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar pada makhrajnya. Pada kesempatan kali ini kita dibicarakan sebanyak 19 sifat huruf yang lebih umum dibicarakan oleh ahli qiraat yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama sifat-sifat huruf yang berlawanan sebanyak 5 sifat ditambah lawan 5 sifat sehingga seluruh menjadi 10 sifat. Yang pertama ada zahar, artinya jelas, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan napas tertahan sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Hurufnya ada 19 yaitu azma, wazanu, kuriin, ziudin, jidin, tolaba. Yang kedua ada hamas, artinya samar. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berdesis dan napas terlepas sehingga bunyi huruf terdengar agak samar. Hurufnya ada 10 yaitu fuhasahu, sakhsun, sakat. Yang ketiga adalah sidah, kuat, artinya kuat. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau wakaf. Hurufnya itu ada 8. Ada uzidu, kitobafat. Selanjutnya yang keempat ada rukawah, artinya lunak. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan berserta huruf itu. Hurufnya ada 16 yaitu hud, as, had, fad, sin, zaya, sahin. Terus yang ke 5 ada isti'la, artinya terangkat. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyi huruf menjadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Hurufnya itu ada 7. Yang pertama yaitu kuso, sohtin, ket. Yang ke-6 yaitu ada istighfal, artinya turun. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan menurun pangkal lidah ke dasar lidah sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Hurufnya yaitu ada 22 yaitu sabata, zizu, man yujadidu, harfuhu in salasaka. Selanjutnya yang ke-7 ada itbaq, artinya tertutup. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan melengkung keliling lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Hurufnya ada 4 yaitu sod, ko, do. Yang ke-7 ada
Iftitah artinya terbuka, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka atau melengkung keliling lidah ke langit-langit sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan hurufnya, yaitu ada 25. Man ada wajada sa'ahan wujaka hakku lahu surbu asin. Yang terus ada istimat, artinya diam atau menahan, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berat dan bertahan, hurufnya itu ada 23. Zazu insya sakiti soda siktin iza wa'addu yakuduka. Yang terakhir ada izalak, artinya lancar, ujung atau tajam, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan ringan dan lancar, hurufnya itu ada 6, yaitu fur min lab. Selanjutnya yaitu yang kedua, sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan sebanyak 9, yaitu yang pertama ada tawasud, yang artinya pertengahan antara syiddah dan rokwah, maksudnya ialah menyembunyikan huruf. Kemudian ada layin, yang artinya lunak, maksudnya ialah menyembunyikan huruf dengan lunak, lemah dan lembut ketika huruf itu mati dan jatuh sesudah harokat fathah. Hurufnya ada 2, yaitu iya dan wawu. Contohnya seperti khauf, saufa, kaifa, ilaika. Kemudian yang ketiga yaitu ada inharaf, yang artinya condong. Maksudnya ialah membunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melenturkan atau melengkungkan lidah. Hurufnya ada 2, yaitu la dan ro. Kemudian ada takrir, yaitu mengulang-ulang. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan lidah bergetar tidak lebih dari 2 getaran. Apabila getarannya sampai 3 kali, maka tercelaklah, dan apabila sampai 4 getaran, berarti huruf itu telah menjadi 2 huruf. Hurufnya ada 1, yaitu ro. Selanjutnya yaitu ada sofir, yang artinya siul atau seruit. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berdesir bagaikan suara seruling. Hurufnya ada 3, yaitu shod, za, dan sin. Kemudian ada tafashi, yang artinya menyebar. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan angin tersebar di mulut. Hurufnya ada 1, yaitu shin. Kemudian ada qalqalah, yang artinya goncang. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan goncangan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat pada saat mati atau dimatikan karena berhenti. Hurufnya ada 5, yaitu yang disatukan menjadi qutbu jaddin. Kemudian qalqalah dibagi menjadi 2 bagian. Qalqalah yang terbagi 2 bagian yaitu yang pertama ada qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena huruf qalqalahnya itu mati yang berada di tengah-tengah. Contohnya seperti yaqbalu, yatba'u, yadkhalu, yaj'alu, yabtagu. Kemudian qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro. Artinya karena kenapa disebut qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya itu sebenarnya hidup, akan tetapi dimatikan ketika waqaf, yang artinya maksudnya menghenti bacaan. Contohnya yaitu qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Selanjutnya, dari sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan ada istitolah yang artinya memanjang. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan memanjang di salah satu tepi pangkal lidah sampai ke depan. Hurufnya ada satu, yaitu do. Kemudian yang terakhir ada gunnah yang artinya berdengung. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya itu ada dua, yang pertama mim, kemudian nun. Jadi kesimpulan dari materi makhorijul huruf yaitu makhorijul huruf menurut bahasa adalah membunyikan huruf. Sedangkan menurut istilah adalah makhorijul huruf menyembunyikan atau membunyikan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, yang mana banyaknya semuanya itu berjumlah 19 buah. Kemudian terbagi ke dalam 5 mawadi. Maka yang dikatakan dengan mawadi ialah tempat letaknya makhroj. Nah, kemudian yang pertama itu ada maudhi' zauf yang artinya tempat makhroj yang terletak di rongga mulut. Zauf itu artinya rongga. Kemudian yang kedua ada maudhi' khalaq. Yang ketiga maudhi' lisan. Yang keempat maudhi' syafatain, artinya tempat makhroj yang terletak di dua bibir. Syafatain itu artinya dua bibir. Dan yang kelima yaitu maudhi' khaysyum. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.